Bismillah, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast Miftahul Jannah. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi insyaallah di video atau di podcast yang insyaallah bermanfaat. Dan aku mau sharing nih teman-teman, pernah gak sih teman-teman ngelihat ada seorang laki-laki yang berubah menjadi seorang wanita atau bisa disebut dengan bencong? Nah, kalau aku sendiri pernah dan beberapa kali lihat, tapi sering juga sih. Cuman terakhir aku lihat itu ya setelah ikut kajian aku pulang ke rumah, tapi aku naik angkutan umum. Nah, di situ memang ada salah satu bencong yang mana dari segi penampilan itu kayaknya benar-benar medok. Make upnya medok, terus pakaiannya seksi dan melebihi wanita lain. Jadi kayak melebihi wanita pada umumnya dengan penampilan yang seksi, kemudian yang wajahnya tuh benar-benar dipoles dengan make up yang tebal. Dan kalau aku sendiri bahkan kayak sebagai perempuan tuh nggak sampai segitunya kali gitu kan make upan. Mungkin kita sebagai perempuan ya boleh-boleh aja kita berhias, tapi kan nggak boleh di depan umum. Ya kalau misalnya kita udah nikah, udah punya suami, bolehlah berdandan, berhias gitu. Tapi kalau misalnya di depan umum ya nggak boleh. Tapi di sisi lain si bencong itu terlihat aneh, bukan aneh karena gerak-geriknya bukan, tapi karena kayak dari mimik wajahnya seakan-akan dia itu nggak tenang. Entah kenapa aku perhatiin, karena kan waktu itu aku memang tertutup ya pakaiannya. Aku perhatiin dia, tapi setelah dia tahu kalau aku perhatiin, dia kayak memalingkan wajahnya. Entah dia takut atau gimana, karena memang aku pakai cadar saat itu. Jadi nggak tahu ya dia itu memalingkannya karena apa. Tapi setelah aku perhatikan di jalan itu, kan memang aku naik angkutan umum. Di situ ada banyak juga orang-orang yang naik angkutan umum. Nah, tapi yang aku mau soroti itu si bencong itu. Nah, si bencong itu memang kayaknya tuh hatinya tuh nggak tenang. Kelihatan banget dah orang yang hatinya tuh kayak ada sesuatu, kayak lagi mikirin sesuatu tuh, dari wajahnya pun kelihatan beda. Aku sebenarnya bukan psikolog ya, cuman memang kelihatan aja gitu kan. Nah, dari situ kayaknya aku bisa menyimpulkan bahwa mungkin dia melakukan pekerjaan ini atau merubah dirinya dari laki-laki ke perempuan, ya merubah fisiknya, merubah penampilan semuanya. Itu dikarenakan mungkin ada beberapa faktor juga. Bisa jadi dia karena memang pergaulan yang mana mungkin teman-temannya itu sama seperti dia, merubah fisiknya, merubah kelaminnya. Terus juga bisa jadi dari ekonomi, karena memang ekonomi sekarang itu kan ekonomi kapitalis ya, yang mana memang mencari keuntungan aja, tidak mementingkan apakah itu halal ataukah itu haram. Kemudian dia itu hatinya kayak tergesa-gesa, entah mau kemana, karena memang udah pakaiannya udah bener seksi, kemudian wajahnya udah medok lah ya, udah bener-bener kayak mau pergi kemana. Itu kan malam-malam ya, itu sekitar Ba'da Isya. Ya Ba'da Isya kan aku pulang dari tempat pengajian, mungkin di perjalanan sekitar, karena memang aku dari tempat pengajian sampai rumah itu bisa 1,5 jam kalau nggak macet, tapi kalau macet 2 jam. Jadi mungkin sekitar jam 8 lewat atau jam setengah 9 lah ya. Itu memang di perjalanan. Nah, saat itu aku nggak tahu ya bencong itu mau kemana, dia mau kemana. Tapi biasanya bukannya kita mau berpikir negatif ya, apalagi kalau malam-malam kan, mungkin dia mau ketemu temennya kan, atau bisa jadi pekerjaan dia memang di waktu malam hari. Tapi yang aku pikirin itu
dia tuh ngerasanya kayaknya nggak tenang dengan keadaannya. Apa mungkin dia dipaksa harus merubah fisiknya, atau bisa jadi karena memang keinginan dia. Karena memang kita nggak pernah tahu nih seseorang. Tapi memang kalau dalam hukum Islam memang nggak dibolehkan dan itu memang haram. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Nah, solusinya sih apa gitu kan? Memang di sistem sekarang yang sekuler banget, yang bebas, kita mau melakukan ekspresi apapun itu bebas, mau kita, tapi tidak terikat dengan aturan Allah, dengan syariat Islam, maka bebas mau melakukan apa aja. Mau itu halal, mau itu haram, ya bebas gitu. Nah, memang kemungkinan agak sulit kalau kita merubah suatu sistem, tapi memang kita harus mau berjuang gitu kan untuk merubah kembali kehidupan Islam seperti dulu. Sekarang banyak banget orang-orang yang memang menyerupai wanita, laki-laki menyerupai wanita, ataupun wanita menyerupai laki-laki, itu udah banyak banget. Dan kita sebisa mungkin kalau kita punya kenalan orang yang kayak gitu, ya kita bisa menasehati. Ya mungkin nasihat kita sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak akan dia dengar, tapi setidaknya kita bisa mendoakannya. Tapi walaupun kita merubah si individu itu memang agak sulit karena memang di sistemnya ini. Jadi peran negara itu tidak mau untuk merubah suatu sistem. Apalagi sekarang kita harus bebas ngapain aja. Nah memang harus didukung juga dari peran negara itu. Negaranya itu menerapkan syariat Islam, insya Allah rakyatnya pun akan berubah. Dia nggak akan melanggar perintah Allah, dia nggak akan mendustakan Allah. Tapi sayangnya memang ya, perlu kita pahami, mungkin saat ini kita cuma bisa berdoa, bisa menasehati dan memperjuangkan Islam gitu. Tapi memang ya, hati manusia itu kan berbolak-balik. Ketika kita menasihati seseorang, maka belum kemungkinan besar dia itu mau nurut atau ya mengikuti nasihat kita. Apalagi dengan pekerjaan yang memang menjanjikan. Misalnya dia merubah fisiknya, merubah penampilannya dari laki-laki kepada wanita atau wanita kepada laki-laki. Nah itu karena cuan, karena pekerjaan, dan memang pekerjaannya harus kayak gitu, harus merubah fisiknya. Sehingga dia mendapatkan cuan, mendapatkan gaji, dan dia bisa beli apapun sesuai yang dia inginkan, bukan dia butuhkan, tapi dia inginkan. Maka dia akan melupakan hal-hal agama. Dia nggak mementingkan agama lagi, dia nggak mau belajar agama lagi, bahkan untuk menambah keimanan pun dia enggan, dia nggak mau. Nah sehingga ya udah, walaupun dia ngerasa ini tertekan gitu, dia harus merubah penampilannya, tapi di sisi lain dia bisa mendapatkan cuan, ya pasti dilakuin. Makanya ini bahaya juga, dan memang gak semudah itu kita merubahnya. Tapi memang kita harus punya circle, kelompok jamaah, supaya apa? Supaya kita bisa menegakkan syariat Islam, supaya nggak ada orang yang merubah fisiknya, merubah penampilannya gitu kan. Karena emang miris banget gitu. Kalau dalam Islam pun memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya bagaimana mungkin kita harus memperjuangkan Islam, kemudian kita mendakwahkan, karena memang salah satunya juga dakwah. Memang seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin gak lama juga podcastnya, insya Allah semoga kita lebih semangat lagi nih dakwahnya. Karena yang aku mau sharing di podcast kali ini fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan harus terbuka pemikiran kita supaya kita mau mengkaji Islam, supaya kita mau menegakkan syariat Islam di tengah-tengah negeri kita, dan kita harus ya menghilangkan pemikiran-pemikiran asing. Karena kalau syariat Islam ini sudah tegak di negeri-negeri kita, udah nggak ada tuh yang namanya bencong, udah nggak ada tuh yang namanya LGBT, udah nggak ada tuh yang namanya laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, atau bahkan pemikiran-pemikiran asing seperti feminisme dan lain-lain.
Oke teman-teman, terima kasih dan salam buat aku. Terima kasih udah nonton podcastnya. Terima kasih ya. Jangan lupa ya di share podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.